Kakak, Om, Tante, Opa, Oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar, dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kembali dalam di Covid Party, dan sebelum kita mulai kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it, Lord, use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life.
Haleluya. Ya, selamat malam kembali. Senang bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase ini. Dan di malam hari ini sebelum kita mulai pembacaan Alkitab kita, tadarusan kita dalam Yohanes pasal yang ke-13 ya. Kita doa terlebih dahulu. Satukan hati kita doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami kembali dipertemukan dalam program Deep Talk with Pase. Doa Tuhan agar pembacaan Alkitab kami pada malam hari ini memberkati kami semuanya, baik hamba yang membaca dan yang sharing maupun juga semua nanti kekasih-kekasih hamba, kekasih-kekasih-Mu Tuhan, biji mata-Mu Tuhan yang ikut dalam program ini, baik yang mengikuti secara live streaming maupun juga yang mengikuti secara siaran tunda. Biarlah kami semua diberkati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita langsung saja untuk menghemat waktu ya. Jadi saudara bisa minta bantuan nanti untuk bisa sharing apa yang saudara dapatkan, bisa di dalam kolom live chat maupun juga dalam kolom komentar di YouTube maupun di Facebook saudara ya. Dan jika tidak keberatan juga boleh di subscribe yang belum, di like malam hari ini ya. Kemudian juga di share ke rekan yang lainnya, sahabat yang lainnya, saudara yang lainnya, supaya mereka juga bisa dapat materi ini, belajar bersama kita semuanya, sehingga masing-masing kita menjadi orang percaya yang bertumbuh imannya karena setiap malam berusaha untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu ya. Oke saudara ya, kita buka Yohanes pasal yang ke-13. Ya, ada bantuan di sini Yohanes pasal 13. Perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya saudara ya. Dan kita baca ayat pertama dan seterusnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi ini menjelang Paskah ya. Di hari-hari terakhir menjelang Paskah, Yesus sadar bahwa dia akan beralih dari dunia ini kembali kepada Bapa. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi ini juga eksklusif milik Injil Yohanes, tidak ditemukan ada dalam kitab Injil lainnya. Yakni sebelum Paskah, Yesus lagi makan malam dengan murid-muridnya, dan setelah makan, Yesus mengambil kain, ikat di pinggangnya setelah jubahnya ditanggalkan. Kemudian dia ngambil air, kemudian juga ambil basi atau baskom begitu ya. Kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan ikat atau kain yang terikat pada pinggangnya. Dan dikatakan juga sebelum apa yang dikerjakan Yesus tadi, iblis ya membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia ya. Momennya seperti apa, bagaimana ceritanya atau kejadiannya Alkitab tidak mengatakan, tapi di momen makan itu ya, sebelum Yesus membasuh kaki murid-muridnya, iblis taruhkan niat jahat ke dalam Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Ya mungkin ada perkataan Yesus yang tiba-tiba membuat Yudas tidak suka kepadanya lagi, tidak respect kepadanya lagi, atau kecewa. Ya, karena kita tahu Yudas Iskariot ini punya kepentingan atau punya agenda pribadi ketika dia menjadi murid Yesus. Ya. Dia memegang pundi-pundi, dia menikmati kemewahan tanda kutip dengan menjadi bendahara kelompok Yesus.
berharap Yesus jadi Mesias, jadi raja, dan ketika jadi raja tentu dia pasti punya pikiran dia akan menjadi salah satu orang kepercayaannya karena terbiasa megang uang, jangan-jangan nanti dia jadi bendahara raja. Ya, dia sudah bermimpi, tapi dalam percakapan di malam-malam sebelum Paskah terakhir ini, Yesus mengindikasikan bahwa dirinya tidak mau menjadi raja saat ini dan juga akan meninggalkan murid-muridnya yakni mati kembali kepada Bapa. Itu mungkin mengecewakan Yudas Iskariot sehingga ketika kecewa, iblis membisikkan. Ingat saudara, ketika kita buka celah, iblis bisa masuk. Maka hati-hati dalam hidup ini, ya, dalam memikirkan sesuatu, dalam meresapi sesuatu, karena setan atau satan atau iblis itu sedang mengamat-amati kita. Hati-hati saudara ya. Lanjut. Ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Ini menarik saudara ya. Awalnya Petrus bertanya, apakah kau ingin membasuh kakiku juga? Ya. Terus Yesus menjawab, tipikalnya Yesus ya. Ketika Simon bertanya begitu, Yesus menjawabnya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Padahal kan jawabannya, iya aku akan membasuh kakimu. Tapi apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti, tapi engkau akan mengertinya kelak. Lalu ketika Petrus akhirnya merespon, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Dan ketika Petrus paham, mengerti bahwa kalau dia tidak mau dibasuh, padahal dia kepengen selamanya Yesus membasuh kakinya dia. Ya, Petrus ingin selamanya merasa dalam posisi yang nyaman seperti hari ini. Ya, terus dalam murid Yesus, menjadi murid Yesus, diberkati dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika Yesus, kalau kau nggak mau dibasuh sama aku sekarang ini, kau nggak akan dapat bagian dalam aku. Dan ketika Petrus memahami ini, Petrus berkata, kalau gitu jangan kakiku doang dong, tangan dan kepalaku. Kenapa? Karena ya di di dalam keterbatasannya Simon Petrus, Simon ingin benar-benar ada dalam Tuhan, bukan cuma kaki ya, tangan ya, semua basuh aku semuanya. Sebab memang dalam posisi momen ini Simon Petrus benar-benar dekat sekali dengan Yesus dan tidak mau terpisahkan dengan Yesus. Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, jadi kalau kamu udah mandi, ngapain dibasuh semuanya? Ya, kakinya aja, karena kaki kan memang kotor dalam kondisi geografis hari itu di Palestina kan berdebu gitu ya. Tentu tanah juga atau lantai juga berdebu ya, saudara ya. Bapak Ibu, saya memahami karena saya punya eyang tinggal di Kediri, itu di bawah Gunung Kelut ya, di mana tanah teras atau halaman itu berpasir saudara ya, bukan seperti rumah kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang biasanya tanah liat gitu ya, atau tanah gitu ya. Di rumah eyang saya, mbah saya itu agak berpasir karena Gunung Kelut kan gunung yang masih hidup ya, sering menyemburkan debu dan jadi tanahnya itu berpasir. Nah, kalau berpasir, kalau misalnya panas atau musim kemarau, terus angin juga, maka itu debu pasti masuk ke dalam rumah ya. Itu rumah sebersih-bersihnya kayak apapun, kalau sudah disapu pasti akan ada debunya juga, pasti berdebu saudara. Dan apalagi kalau di daerah Palestina sana yang memang berpasir, bukan karena gunung berapi, tapi karena kondisinya memang berpasir gitu ya, sehingga kaki itu pasti kotor. Udah mandi, keluar kamar mandi, keluar habis mandi, nah, ada di dalam rumah, apalagi kalau ke teras, apalagi kalau keluar rumah, kaki pasti kotor. Jadi Yesus pakai analogi itu loh, kamu udah mandi, yang dibasuh hanya kaki saja ya. Kamu semuanya sudah bersih, tapi tidak semuanya ya. Ini bicara soal apa? Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyalahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi kamu semua sudah bersih seluruhnya ya, tapi hanya tidak semua. Kamu sudah bersih,
tapi tidak semua. Ini rupanya oleh Yohanes kemudian dipahami sebagai Yesus ingin sedang mengisyaratkan bahwa di antara 12 murid itu ada satu orang yang akan mengkhianati dia, gitu ya. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ya. Kita baca ayat berikutnya, ya. Ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Rabai dan kurios, ya. Guru dan Tuhan, ya, guru dan Tuan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan kurios dan Tuhan dan Tuan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Karena biasanya yang membasuh kaki adalah orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, atau orang yang lebih menghormati orang yang sedang dibasuh kakinya, ya. Tapi Yesus membalik semua itu. Kau katakan aku guru dan Tuhanmu, mestinya aku yang kau urapi. Tapi aku melakukan ini, aku mengurapi kakimu, aku membasuh kakimu, ya. Supaya apa? Supaya kamu nanti juga saling membasuh kaki. Wajib saling membasuh kakimu. Jadi nggak lagi siapa yang lebih tua yang harus dibasuh kakinya, siapa yang lebih terhormat yang dibasuh kakinya. Karena aku sudah mencontohkan kepadamu, aku padahal guru dan Tuhanmu dan Tuanmu, dan aku membasuh kakimu, maka mulai hari ini kamu harus saling membasuh. Jadi memang ini bukan cuma soal membasuh kaki saja. Ini kan konteksnya Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Kalau Yesus ini berkata bahwa kalau aku saja melayani kamu, kalau aku saja sekarang ini mengasihi kamu, kalau aku sudah melakukan hal ini untuk kamu, maka mulai hari ini kamu wajib saling melakukan hal itu satu dengan yang lainnya, ya. Jadi bukan saja posisi tidak ada lagi di antara kita, ya. Jadi memang hari-hari ini tuh gara-gara ada status pejabat gereja dengan jemaat membuat akhirnya seolah-olah ada perbedaan kasta gitu ya. Padahal sih nggak ada sebenarnya. Mau pendeta, mau pendeta muda, mau pastor, whatever lah sebutannya, dengan saudara yang bahkan orang awam, ya kita harus saling bekerja sama, saling melakukan hal-hal yang baik, saling memberkati. Posisi kita sama, ya. Jadi itu yang saya dapatkan dari apa yang saya baca malam hari ini bersama saudara, ya. Jadi kasta-kasta itu mestinya nggak ada lagi dalam gereja, ya. Sekat-sekat pembedaan, ini kursi bagi hamba Tuhan, ini kursi bagi jemaat, itu mestinya sudah diabaikan, ya. Jadi siapa saja sama di hadapan Tuhan, gitu ya. Lanjut ayat yang ke 15. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ini bukan sekedar membasuh kaki, tapi makna kedalaman tadi yang saya dapatkan. Mungkin saudara mendapatkan penafsiran atau hal yang lain daripada saya tadi, ya, daripada yang saya bagikan. Tapi bagi saya secara pribadi bukan sekedar membasuh kaki, kemudian akhirnya menjadi salah satu liturgi dari gereja tertentu yang menafsirkan ini secara harafiah, maka semua orang harus saling membasuh kaki. Gereja kami, The Way, ya sebelum pandemi, di 2-3 tahun terakhir selalu membasuh kaki setiap momen khusus, yakni momen Paskah gitu ya, ada momen akhir tahun gitu ya. Kita melakukan pembasuhan kaki untuk saling, ya, mengekspresikan saling mengasihi, saling mengampuni dan lain sebagainya. Tapi itu bukan dalam pengertian bahwa kami menafsirkan literal hal ini. Cuma ada patut hal yang dicontoh dari peristiwa ini, ya. Jadi dalam pembasuhan kaki di tempat kami biasanya para pendeta yang membasuh kaki jemaat. Nanti misalnya kepala rumah tangga yang kemudian membasuh kaki anggota rumah tangganya. Jadi suami membasuh kaki istri dan anak-anaknya, dan seperti itu seterusnya gitu saudara, ya. Jadi ingin meneladani aja, ya. Tapi bukan dalam pengertian ingin melakukan hal ini secara literal seperti yang Yesus katakan. Sebab saya mengimani membasuh kaki itu hanya hanya gambaran, hanya simbol, ya, dari makna yang dalam bahwa kita ini sebenarnya setelah Yesus melakukan hal itu, pembasuhan kaki kepada murid-muridnya, pembedaan kasta itu nggak ada. Kita harus saling dengan orang lain, ya. Jadi sama, sederajat di hadapan Tuhan.
Itu yang saya dapatkan lebih daripada sekedar memaknai harafiah membasuh kaki. Kemudian ya, kita baca ayat yang berikutnya. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan roti ku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat-ayat ini, ayat-ayat yang bicara tentang bagaimana Yesus mengutip apa yang dinubuatkan Perjanjian Lama, bahwa orang yang makan rotinya itu akan menginjakkan tumitnya kepada dia, ya. Bahwa ada orang yang makan roti, makan bersama-sama dengan Yesus, akan mengangkat tumitnya terhadap aku, akan mengkhianati Yesus. Dan ini memang tergenapi, ya. Ini memang terjadi, ya. Di mana Yesus mengatakan tentang Yudas Iskariot, ya. Dan Yesus juga kemudian mengatakan bahwa aku mengatakan ini lebih dahulu supaya ketika nanti itu terjadi, ketika pengkhianatan Yudas Iskariot akhirnya dipahami, dimengerti dengan jelas, dengan logika, dengan pemahaman yang benar oleh murid-muridnya, mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam momen ini, itu mendahului apa yang akan terjadi kelak. Supaya ketika yang terjadi kelak, supaya ketika hal-hal yang terjadi, yang kemudian terjadi, yakni pengkhianatan Yudas Iskariot ketika sudah disadari oleh murid-muridnya, mereka akhirnya sadar bahwa, oh iya, guru sudah ngomong dulu, Yesus sudah ngomong dulu, Tuhan dia. Aku percaya kepada Yesus. Itu makanya ketika akhirnya sehabis Pentakosta, kan murid-murid berkumpul, ya, di Yerusalem. Ya, memang sejarah gereja banyak yang mengatakan, pendeta termasuk saya mengatakan, murid-murid sudah diperintahkan Tuhan untuk pergi untuk menginjil kepada segala bangsa, tapi mereka hanya fokus di Yerusalem saja, ya. Itu satu sisi, ya, seperti itu. Tapi sisi lain mungkin mereka berkumpul di Yerusalem bukan cuma sekedar berdoa, bukan sekedar cuma berkhotbah, tapi mereka sedang sedang mulai memaknai apa yang dulu pernah disampaikan oleh gurunya. Oh iya, tahu nggak? Saling mengingat gitu. Oh, dulu kan begini. Yesus kan Tuhan dulu berkata demikian. Rabi dulu berkata demikian, ya. Dan mereka mulai cross check, ya, cross and check, ya, check and recheck gitu, ya. Sehingga akhirnya mereka punya pemahaman yang lengkap dan akhirnya mereka percaya benar Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita katakan mereka semuanya bahkan rela mati, martir bagi Yesus. Ya, jadi mereka saling mengingat apa yang pernah dikatakan Yesus, dan semua yang dikatakan Yesus terjadi, tergenapi. Ya. Dan Yesus di ayat 20 juga mengatakan bahwa orang siapa yang menerima orang yang diutusnya, orang yang kuutus, ia menerima aku, dan orang yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Itu kenapa saya bilang, saudara, bahwa meskipun saya tidak lagi mengkondisikan atau mulai tidak lagi mengakomodir gitu, ya, pembedaan kasta dalam pelayanan, ya. Bagi saya siapapun bisa melayani, ya. Pendeta itu hanya jabatan gereja, maafkan saya, jabatan di sinode aja. It's not important banget, nggak penting banget hal itu, ya. Jadi semua boleh melayani, semua harus saling melayani gitu, ya. Tapi meskipun demikian, saudara, orang yang benar-benar hidup melayani Tuhan itu harus dihormati, ya, harus diterima, ya. Ini bukan cuma ngomongin tentang diri saya, tapi Bapak Ibu juga harus memahami itu diterapkan pada orang lain yang melayani Tuhan. Orang yang benar-benar mengaku dirinya melayani Tuhan, ya. Jadi orang yang melayani Tuhan itu harus disambut, ya. Tidak boleh dimusuhi. Tidak boleh dijauhi. Kalau itu orang yang benar-benar melayani Tuhan loh, ya. Tapi kalau saudara akhirnya sudah
nemukan bukti dan lewat doa dan pergumulanmu kau yakin itu adalah nabi palsu, penyesat, ya jangan diterima lagi. Tapi kalau itu adalah hamba Tuhan dan tidak ada masalah yang fatal, vital setelah kau berdoa, bertanya kepada Tuhan tentang hamba Tuhan ini, maka hamba Tuhan harus diterima. Ya, omongan kita harus baik. Saya bukan mengcover diri, nggak ada urusannya dengan saya. Kebetulan aja saya juga seorang hamba Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hamba Tuhan itu punya penghakiman sendiri, saudara. Jadi kalau saudara yang menghakimi hamba Tuhan, ya saudara salah tempat. Ya, karena penghakiman adalah bagiannya Tuhan. Jangan mengusik seorang hamba Tuhan. Itu kata banyak orang yang mengutip Alkitab. Jangan mengusik hambaku yang kuurapi, kata Tuhan. Jadi ketika kita tahu ada seseorang yang melayani Tuhan, ya kita terima dia. Dalam artian ya kita terima pengajarannya, terima dia. Apalagi ketika kita tahu track recordnya, maka mulailah dengarkan dia. Sebab orang yang menerima hamba Tuhan seperti ini, itu sebenarnya sama dengan menerima Yesus. Dan orang yang menerima Yesus, kata ayat 20, kata Yesus adalah sama dengan menerima Tuhan yang maha segalanya, yang mengutus Yesus datang ke dunia ini. Jadi ini makanya ada banyak orang yang berkata kalau memberkati hamba Tuhan akan sama dengan memberkati Yesus. Ya. Jadi memang ini yang saya hidupi bahkan sampai sekarang, saudara, ya. Ya. Saya nggak mau riak lah gitu, tapi maksudnya senang sekali gitu memberkati hamba Tuhan di pedalaman, di daerah, ya nggak perlu diceritakan gitu loh, ya. Saat ini kami kelola STT yang hampir semuanya, sebagian besar hamba Tuhan ini kami benar-benar subsidi luar biasa, ya. Yang penting kelas ini bisa jalan saja dan kita pokoknya nggak nyari benefit atau profit apapun di sini, yang penting kelas bisa berjalan, kita bisa fasilitasi semua hamba Tuhan di daerah untuk bisa dapat ilmu teologi, ya itu udah luar biasa. Sebab saya tahu ya, meskipun ya gara-gara ngurus kelas ini kan energi saya kepake di sini, ya mikirin besok bulan depan siapa dosennya, ya mata kuliah apa yang keluar, itu kan butuh energi juga. Saudara kalau nggak punya pengalaman yang ngubungin 1-2 orang dosen atau 1-2 orang pendeta mah gampang, tapi kalau mata kuliahnya ada sekitar 80 mata kuliah atau 70 mata kuliah, ya, dan nggak mungkin hanya diajar 70 mata kuliah itu oleh 10 hamba Tuhan, nah, ya, tentu kan agak kesulitan juga. Terlebih kelas yang kami kelola itu kelas yang sebenarnya mandiri, ya, dan tidak punya dosen tetap, ya. Kita kan hanya kelas jauh dari STT Sangkakala milik Sinode JKI, ya. Bikin kelas lah di kelas BSD Gereja The Way gitu, ya. Nah tapi kami mengelola sendiri, ya, mandiri lah gitu. Jadi kami nggak punya dosen tetap gitu loh. Jadi untuk bisa mengundang dosen lain sebagai dosen tamu di tempat kami kan harus menyesuaikan dengan jadwalnya mereka. Itu kan sulit, ya. Semua dosen-dosen bagus kan punya STT tertentu yang sudah terjadwal, harus ngikutin tempat mereka, maafkan saya, digaji atau menjadi dosen tetap di sebuah STT itu prioritas pertama mereka. Jadi kita mencari dosen-dosen yang waktunya masih bisa, yang pas gitu. Dan itu jujur aja cukup capek, cukup pusing juga ngurusin itu, ya. Tapi tadi karena tujuannya ingin memberkati gitu, ya, hamba Tuhan, saya percayalah capek-capeknya saya semua yang saya kerjakan akan membuahkan hasil nantinya gitu, ya. Dan faktanya ada yang sudah sampai semester 4, ya, berarti kan sudah berjalan ini hampir 2 tahunan, nih mau 2 tahunan kelas ini gitu, ya. Dan semuanya bisa tercover, tidak pernah alfa. Setiap semester kita tetap keluarkan 12 mata kuliah atau 24 SKS, ya. Cuma kemarin saja waktu di awal pandemi di 2020 kita agak kaget gitu karena penyesuaian, tadinya kelasnya onsite, datang ke kampus, datang ke kelas, datang ke gereja, tiba-tiba harus online gitu. Jadi ada penyesuaian antara kita pakai aplikasi apa gitu, ya. Kita masih belajar dulu. Jadi ada kurang lebih sebulan lah, ya, yang tidak kita kuliah. Jadi semester 2020 kemarin ya hanya ada 10 mata kuliah kalau tidak salah yang kita keluarkan di semester itu, padahal mestinya 12
Tapi habis itu setelah kita ketemu ritmenya ya tetap 12 mata kuliah sampai hari ini kita keluarkan terus. Dan ya puji Tuhan lah, ketika niatnya jujur, niatnya tulus, niatnya benar-benar ingin memberkati gitu ya, Tuhan tuh tolong aja ya. Ada aja gitu ya caranya Tuhan sehingga semua yang disiapkan itu bisa terakomodir gitu ya. Jadi orang yang memberkati hamba Tuhan akan sama dengan memberkati Yesus dan sama juga dengan memberkati Tuhan. Jadi dimanapun kau berada, apapun gerejamu saat ini, ya kau pasti punya pendeta, punya gembala, maka terima mereka dengan sungguh, sama seperti kau menerima Yesus. Kalau mereka setelah kau terima berbuat salah, dosa, dan tidak merespon penerimaan saudara dengan baik gitu ya, itu kan masalah di hamba Tuhannya ya. Dialah nanti yang menghakimi, dia adalah Tuhan. Dan saya sangat yakin penghakiman yang Tuhan berikan kepada seorang hamba Tuhan, kepada seorang pelayan Tuhan, ya, itu akan jauh lebih berat daripada sekedar kepada orang biasa ya. Tanggung jawab yang sudah diberikannya itu, kalau orang lain tidak melakukan ya paling cuma dihukum 1, tapi kalau hamba Tuhan sudah dikasih tanggung jawab tapi tidak melakukan, dihukumnya 5, 10, dan penghukumannya tentu nanti ya. Jadi saya sangat paham itu ya. Makanya kita belajar lah, saya menunjukkan kepada orang di sekitar saya bahwa kalau melayani Tuhan ya do the best ya. Nggak harus tergantung sama orang ya. Nggak ada orang pun kita harus jalan. Jangan gara-gara ada alasan A, I, U, E, O tidak melayani Tuhan ya. Saya cukup sedih aja gitu, saya masih mengamati beberapa orang dikasih kesempatan melayani tapi tidak mau ambil pelayanan itu dengan banyak alasan ya. Bagi saya itu sama saja dengan tidak menerima Tuhan begitu ya, tidak menerima saya juga gitu ya. Dan saya yakin nanti adalah ya di dunia ini, kata orang dunia itu ada karma. Saya tidak percaya karma ya, tapi saya percaya apa yang kau tabur itu yang kau tuai ya. Jadi kita lihat saja nanti apa yang akan Tuhan perkarakan ya dengan baik kita masing-masing. Maka saya mengajar hari ini untuk saudara yang di gereja, ada di luar pulau, punya gereja, punya pendeta, belajarlah menerima pendetamu. Pendeta nggak ada yang sempurna saudara ya, pasti punya banyak kelemahan, tapi terimalah mereka sebagai servant of God ya, pelayan Tuhan. Terimalah mereka sebagai pelayan Tuhan. Lepas mereka punya kelemahan, punya kekurangan, terimalah mereka sebagai hamba Tuhan ya. Ketika kau menerima dia, kau sama seperti menerima Yesus. Ketika kau sudah menerima Yesus, kau juga menerima Bapa yang mengutus Yesus. Itu ayatnya dengan jelas, telanjang ya, di ayat yang ke-20 kita baca barusan. Oke ya, kita lanjutkan perikop berikutnya. Yesus memperingatkan Yudas. Kita baca ayat 21 ya bersama saya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu ya. Lalu bersaksi. Perhatikan ya, ketika dia habis berkata, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Perkataan itu membuat Yesus terharu. Berarti artinya apa? Dalam arti ayat itu, kalimat itu ya. Orang yang Yesus aja yang berkata terharu gara-gara kata-kata dia. Ya, jadi kan itu kata yang sangat menyentuh, kata yang sangat dalam. Karena Yesus secara psikologis juga tahu bahwa dia banyak yang menolak. Ya. Apa yang dia sudah tunjukkan, bagaimana mujizat kuasa yang dia sudah manifestasikan, itu masih banyak orang yang tidak percaya juga atas dia, kepada dia. Jadi ketika dia berkata, barang siapa yang menerima orang yang kuutus, itu menerima aku. Barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa yang telah mengutus aku. Perkataan itu begitu dalamnya, sangat personal pada diri Yesus momen itu, sehingga membuat dia terharu. Bahkan kalimat ayat 21 berkata, ia sangat terharu. Lalu bersaksi. Ya, ayat 21 lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-muridnya itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepalanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberinya isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya.
murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi saudara, ini pesan yang tersembunyi tapi juga mestinya telanjang kalau ini memang kita tafsirkan secara harafiah. Ya, dikatakan bahwa Yesus berkata, ya, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang menyerahkan aku. Dari 12 kalian, satu orang menyerahkan aku. Murid-muridnya saling bertanya-tanya, saling berpandang-pandangan seorang dengan yang lain, ragu tentang siapa yang dimasukkan Yesus. Ya. Tapi seorang, ayat 23, di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Ini menarik ini, ya, murid yang dikasihinya. Ini kan sebenarnya lagi Yohanes lagi membicarakan dirinya sendiri, ya. Makanya tidak disebutkan namanya. Kalau itu orang lain, ya pasti akan disebutkan, ya. Maka seorang di antara murid Yesus, yakni Andreas, yakni Filipus, yakni Simon Petrus, yakni Nathanael, yakni Matius, dia pasti sebutkan. Tapi dia pakai kalimat yang seolah-olah menutup informasi siapa dirinya. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dengan jujur, ya, itu dia sedang ngomongin dirinya sendiri, ya, yakni murid yang paling dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Jadi Yohanes memang sedang menceritakan bagaimana dirinya itu dekat dengan Yesus, ya. Dia bersandar kepadanya, terus ada di sebelah kanannya. Ya, tentu seseorang yang berada di kiri dan di kanan dari orang yang terhormat, orang yang dihormati itu punya posisi penting. Yohanes menceritakan bahwa dirinya adalah murid yang dikasihinya. Apakah benar di antara 12 Yohanes sendiri yang paling dikasihi Yesus? Ini pertanyaan, saudara. Jadi kalau bagi saya ada orang yang mengatakan bahwa siapakah murid yang dikasihi Yesus? Jawabannya Yohanes. Berdasarkan ayat ini, ya nggak bisa dibilang salah, tapi juga nggak terlalu jauh kalau berani kita katakan itu kebenaran. Kenapa? Karena ini Yohanes lagi ngomongin dirinya sendiri dan dia tulis di Injilnya, ya. Jadi dia nulis dengan penanya sendiri, ya, murid yang paling dikasihinya. Ya, ini bukan sifatnya objektif tapi subjektif, saudara. Apakah Yesus tidak mengasihi Yohanes? Ya. Kalau Bapak Ibu ingat tadarusan atau pembacaan Alkitab kita Yohanes pasal kedua, peristiwa kawin di Kana, saya sudah jelaskan argumentasi saya. Bagaimana besar kemungkinan menurut tafsir saya Yohanes dengan Yesus itu punya pertalian persaudaraan. Ya, saudara sepupukah atau apalah begitu, ya. Sehingga mereka memang sejak kecil sudah dekat. Itu makanya kalau kita nanti membaca di peristiwa salib Golgota, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," kepada Yohanes, dan kepada Yohanes, "Anak, inilah ibumu." Dan mereka berdua, baik Maria ibu Yesus maupun Yohanes, itu menerima saja. Kenapa? Karena memang sudah seperti biasanya mereka memposisikan diri seperti layaknya ibu dan anak, karena mereka punya pertalian persaudaraan tadi, pertalian darah. Ya, kalau masih bertanya, kenapa Pak Seno, kenapa pasti berkata demikian? Bapak Ibu lihatin ya tadarusan Yohanes pasal kedua. Ya tinggal cari aja yang judulnya perkawinan di Kana. Saya sudah jelaskan pandangan saya soal itu. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang diimani oleh Yohanes. Ya, seperti saudara kan kalau menuliskan atau berdoa kepada Tuhan, "Bapa, dengarlah anakmu ini. Bukankah aku anak yang kau kasihi?" Kan begitu. Bukankah kita mengimani kita adalah anak yang paling dikasih Tuhan? Kan bukankah kita beriman seperti gitu? Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Cuma kalau kita berkata itu adalah objektivitas apa tidak, ya kita harus jangan cepat-cepat. Karena kalau kita mau tahu objektivitasnya, ya kita harus tanya sama Tuhan sendiri. Di antara kita semua, mana yang paling dikasihinya, kan begitu. Ya. Jadi kalau ada orang tua punya 3 anak, terus anak yang pertama berkata, "Aku nih yang paling dikasih sama orang tuaku," ya, dibanding yang lainnya. Lah, jangan dipercayai juga, ya. Karena yang keluar atau pernyataan itu keluar dari mulut dia sendiri. Kecuali adiknya, kecuali anak yang paling bungsu itu berkata, "Iya, di antara kita bertiga si kakak yang paling dikasih papa dan mama." Nah, kalau itu objektif.
Tapi kalau diri kita ngomongin diri kita sendiri itu kan sesuatu yang bersifat subjektif. Yang paling tahu benar apa tidaknya ya orang tua. Coba tanya orang tua, benar nggak mereka paling mengasihi si anak sulung ini? Belum tentu. Pasti jawaban mereka kalau ditanya begitu, kita mengasihi semuanya. Masa membeda-bedakan anak? Begitu kan saudara ya? Jadi apa namanya? Mulai sekarang coba dibaca Alkitab dengan logika, dengan imajinasi, dan juga dengan tafsir yang benar gitu ya. Oke, lanjut ayat berikutnya. Dikatakan tadi ketika Yohanes habis bertanya begitu, Yesus menjawab, memberikan informasi. Nanti orang yang habis aku memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya, orang itu. Dan setelah Yesus berkata demikian, ia mengambil roti, ngomong begitu sama Yohanes yang ngambil roti, terus mencelupkan roti itu. Ya. Rotinya kok dicelupkan tuh maksudnya apa? Bukannya roti dicelupkan ke anggur perjamuan, bukan begitu saudara ya. Ini mencelupkannya kemana ya? Ke kuah mungkin ya. Karena roti di sana kan memang berbentuk crackers gitu, agak keras gitu ya, roti tidak, apalagi dalam momen Paskah ya, berarti mungkin roti tidak beragi ya, tidak pakai ragi, jadi rotinya keras, krak gitu. Kalau dimakan begitu aja agak keras, maka untuk bisa supaya agak lembut ya dicelupkannya mungkin di kuah atau di saus atau apa, kita nggak tahu informasinya. Tapi budaya Israel biasanya memang roti dicelupkan, ada sesuatu campuran kayak pasta begitu ya, supaya melembutkan tekstur dari roti itu, terus juga membuat lembek dan juga membuat rasa sehingga ketika dimakan jadi enak. Ketika Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dia langsung memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Mestinya Yohanes tahu momen itu ya. Tapi apakah Yohanes tahu momen itu? Ya, kita cross check dulu dengan ayat-ayat yang lainnya gitu ya, di kitab-kitab lainnya ya. Saya percaya Yohanes akhirnya baru ngeh peristiwa ini, baru terbuka matanya ya setelah dapat informasi bahwa Yudas Iskariot lah yang mengkhianati Yesus. Tapi dalam momen ini tentu kayaknya sih dia masih agak ragu-ragu juga. Sebab kalau dia sangat yakin bahwa yang akan menyerahkan Yesus adalah Yudas Iskariot, tentu dia akan tangkap tuh Yudas Iskariot mungkin ya. Atau ketika Yudas Iskariot mau keluar rumah, dia kejar gitu. Apa yang mau lo lakuin gitu ya? Mau hianatin guru ya? Atau dia bilang sama Yakobus, saudaranya, dia ngomong sama Petrus sebagai pemimpin para rasul, guru tadi bilang begini ya. Jelas abis dia ngomong begitu, yang pertama kali terima adalah Yudas. Kita tangkap Yudas yuk. Ya, kita ungsikan, kita culik dia. Kan bisa itu dilakukan ya. Jadi saya rasa antara perkataan Yesus dan fakta bahwa habis itu Yudas yang makan roti yang dicelupkan dari Yesus ini, itu tidak membuat Yohanes langsung ngeh begitu. Ya. Mungkin butuh beberapa waktu setelah peristiwa terjadi, penangkapan Yesus, pembunuhan Yesus, terus mungkin di momen-momen Yesus sudah dikubur 3 hari itu ya. Di momen-momen itulah dapat kabar bahwa Yudas Iskariot itu bunuh diri ya. Oh iya benar ya. Cerita-cerita itu, pasal-pasal itu akhirnya terhubung, dan ketika akhirnya Pentakosta itu begitu terang benderang ya, dan akhirnya Yohanes punya pemahaman dengan jelas, sehingga cerita ini bahkan ketika 30, 40 tahun, 50 tahun berikutnya ketika dia nulis Injil Yohanes ini, sesuatu itu masih sangat jelas di benaknya dia. Maka dia bisa menuliskan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Karena sifatnya kan personal. Yesus hanya bicara kepada Yohanes ini, tidak bicara kepada orang lain, gitu ya. Lanjut. Kita baca ayat yang ke 27. Ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Iblis yang di awalnya tadi ketika Yesus habis makan malam sebelum membasuh kaki, ingat peristiwa itu ya. Sebelum membasuh kaki, Yesus dikatakan iblis mulai merasuki Yudas ya. Baru mulai mencoba Yudas, mulai menggoda Yudas untuk menyerahkan Yesus, memasukkan pikiran-pikiran jahat dalam benaknya Yudas. Di ayat 27 ini Yudas kerasukan iblis. Kerasukan iblis di sini tentu bukan dia manifestasi liar teriak-teriak, tapi gelisah, mungkin gelisah itu ya. Ekspresi dia tuh agak gelisah,
mau ngapain gitu ya. Makanya kalimat Yesus seperti ini berikutnya. Kita baca ayat yang ke 27 tadi. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kan nggak mungkin Yesus berkata begini kepada Yudas kalau Yudas mungkin nggak gelisah gitu ya. Kayak duduknya nggak nyaman gitu ya. Terus melihat itu ya Yesus berkata, ya udah, lo mau buat apa? Buatlah sekarang, gitu kan ya. Sehingga dengan perkataan Yesus ayat 28. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Nah, berarti kan Yohanes pun tidak mengerti. Padahal Yohanes sudah dapat informasi. Nanti kan dia tanya, siapa itu yang menyerahkanmu guru? Nanti orang yang pertama kali makan roti yang kucelupkan, dialah orangnya. Tapi fakta di ayat 28 tadi, nggak ada seorang pun dari antara murid-murid yang mengerti akan hal itu. Mengerti apa yang Yesus maksudkan kepada Yudas. Sebab kalau Yohanes sudah ngerti dan dia dengar Yesus berkata, apa yang ingin kau perbuat, perbuatlah. Yohanes langsung, ini dia nih, dia mau menjual Yesus nih, menjual guru nih, ya. Pasti langsung ditangkap, dia ngomong kosak-kasuk sama Petrus, mungkin dijegat, ya, itu bisa terjadi. Tapi faktanya peristiwa hal itu, ketika hari itu terjadi, Yohanes pun tidak ngeh, gitu ya. Lanjut, ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi dipikir murid-murid termasuk Yohanes di sini ya Yesus sedang ngasih perintah Yudas. Itu hal yang biasa karena Yudas megang uang. Jadi kalau Yesus suruh Yudas untuk ngapain, mereka berpikir, oh mungkin disuruh beli Yesus apa gitu. Oh mungkin untuk memberikan uang kepada orang-orang miskin karena sudah momen Paskah supaya mereka bisa perjamuan Paskah, menyiapkan korban Paskah mereka gitu kan ya. Mungkin itu. Jadi mereka logikanya masih logika yang normal saja. Yohanes pun tidak ngeh di sini. Kalau dia ngeh dia pasti berkata kalimatnya. Tapi meskipun murid-murid yang lain tidak mengerti, aku menyimpannya dalam hati. Mestinya kan begitu kalimatnya, tapi tidak, gitu saudara ya. Berarti memang kadang-kadang memang kita kalau baca Alkitab itu kita sudah memahaminya dalam konteks sekarang gitu ya. Ya, kok begini. Tapi kalau kita coba masuk dalam cerita sebenarnya, ya kita akhirnya bisa punya pemahaman. Oh kenapa begini, oh kenapa begitu. Ya. Kalau Yohanes bagi saya ya, kalau Yohanes sudah sangat tahu, yakin banget Yesus berkata Yudas itu akan menyerahkan dia. Peristiwa Yudas yang menjual Yesus ini tidak semudah cerita yang bisa kita temukan di Alkitab. Mungkin digebukin dulu sama Simon Petrus, kali kita nggak tahu. Guru, ini kami tahu sekarang Yudas. Kok yang berkata Yudas kan? Wah, kalau itu terjadi kan berarti skenario Yudas menjual Yesus kan bisa beda. Mungkin bukan Yudas yang menjual Yesus, tapi orang lain yang harus menggenapi tadi. Ya nubuatan tentang Mesias ini yang menderita ini, bahwa orang yang makan rotinya yang akan mengangkat tumitnya padanya, kan gitu ya. Itu ya saudara ya. Lanjut. Agak-agak terbuka atau biasa aja pengajaran ini? Ya, kasih komen saudara ya. Kasih komen. Perintah baru perikop berikutnya 31 ya, sudah sampai di ayat-ayat terakhir kita baca. Selesai kayaknya nih ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ya, ini ngomongin dirinya dengan Bapa. Soal bagaimana kalau Allah dimuliakan, Allah akan memuliakan dianya, Yesus dengan segera gitu ya. Hai anak-anak manusia, hai anak-anakku, maafkan saya, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Apa yang sudah pernah dikatakan berkali-kali, aku akan pergi, kemana tempat aku pergi kamu nggak bisa mendapatkannya. Itu diucapkan kepada banyak orang Yahudi yang mendengarkan Yesus, termasuk ahli Taurat, orang Farisi. Makanya kan kalau kita baca Injil Yohanes sebelumnya, mereka bertanya, mau kemana dia pergi? Jangan-jangan mau ke perkampungan orang-orang Yunani, keluar dari komunitas Yahudi, keluar dari tanah Palestina, ya. Padahal Yesus yang menceritakan soal sorga, ya. Sekarang aku mengatakan kepadamu kalian murid-muridku, kemana aku pergi sebentar, kalian tidak bisa menemukannya, gitu ya. Lanjut ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini konteksnya masih terhubung dengan tadi, pembasuhan kaki. Kau mengatakan aku guru, kau mengatakan aku Tuhan, Tuan, kurios, ya aku guru dan Tuanmu dan Tuhanmu. Sekarang aku membasuh kamu, membasuh kakimu. Tapi nanti setelah ini kalian wajib saling melakukannya satu dengan lainnya. Yang saya tafsirkan tadi, kita harus equal. Nggak punya pikiran saya nih orang lebih disayangi Tuhan, lebih terhormat, lebih hebat, bla 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 dibanding orang lain. Kita equal, sama di hadapan Tuhan. Makanya ayat ini muncul, ya. Aku mengasihi kamu. Kalau dihubungkan dengan tadi, aku sudah membasuh kakimu. Ingat ketika aku membasuh kaki kalian, aku berkata, mulai saat ini kalian harus saling melakukannya satu dengan lainnya. Aku sudah mengasihi kamu. Maka mulai sekarang ini, kalau kita referensi ayat 35, kamu harus saling mengasihi. Sehingga kalau kamu saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Maka orang Kristen itu equal, identik dengan mengasihi. Jadi kalau orang Kristen itu hidupnya tidak mengasihi, tidak terpancar kasih, tidak melakukan kasih, ya itu orang Kristen yang dipertanyakan. Ya, mengasihi itu terjemahkan aja masing-masing. Ya, harus menghargai orang, menghormati orang, ya, menghargai perbedaan, menghormati orang yang lebih tua, menghargai juga pandangan orang yang lebih muda, saling empati, saling simpati. Kan bukankah begitu, saudara? Ya, jadi makanya yang berkali-kali dalam program ini saya bilang, ya, jadi kalau ada orang ngaku hamba Tuhan, terus dia secara terbuka dalam sosial media menyerang pandangan pendeta lainnya yang berbeda, yang menurut mereka salah, terus mereka seolah-olah benar dan menelanjangi pendeta ini tanpa mau, kalau kata orang Islam itu tabayun itu benar loh, bagus loh, ya. Harus diketemuin dulu langsung, di cross check sama sumbernya, kan mestinya begitu. Yesus kan juga mengajarkan tabayun. Jika engkau bermasalah, tegur orang itu dulu 4 mata. Tegur 4 mata. Ya. Kalau itu sudah dilakukan dan masih dilakukan, baru bawa saksi. Jadi nggak bisa kita langsung serang orang itu. Orang yang begini, kata Yesus, bukanlah murid Tuhan. Sebab orang yang mengaku murid Tuhan, orang yang harus hidup saling mengasihi. Jadi kalau tahu ada orang lain yang salah, tegur mereka dengan 4 mata. Kalau kenal. Kalau tidak kenal, nggak punya akses, ya kunci mulut rapat-rapat. Bawa dalam doa, Tuhan, jamah orang yang kurasakan berbuat salah ini. Aku tidak punya akses ke dia, nggak kenal dia. Maka Tuhan jamah hatinya, supaya dia bisa berubah. Kan begitu. Jadi alasannya, saya nggak punya akses. Ya kalau nggak punya akses, jangan ditelanjangi lah, ya. Jangan seolah-olah kau benar dan kau menyalah-nyalahkan orang tersebut. Bukankah itu bukan tindakan yang mengasihi? Kalau mengasihi, ya tidak akan mempermalukan orang tersebut, kan? Ya dulu saya juga begitu, saudara. Semua kita pasti begitu. Tapi kita lagi belajar, ya kan? Apalagi nyebut nama, ya itu hati-hatilah, ya. Karena ya tadi bisa melukai hati orang. Ya kalau yang kita tuduh itu benar seperti pemahaman kita. Kalau salah, kalau kita salah paham, kalau kita tidak mengerti secara kompleks ceritanya, ya komprehensif ceritanya, hanya melihat dari satu sisi saja sehingga akhirnya kita langsung hakimi, kita sudah berdosa besar, saudara. Karena kita sudah memfitnah orang. Ingat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kata manusia dunia, ya. Kalau manusia dunia aja berkata demikian, berarti hukumnya Allah lebih lagi dong, saudara, ya. Mari sama-sama kita belajar. Yuk kita baca perikop terakhir. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Kembali diulangi seperti sama di ayat yang di atas. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku
3 kali. Yesus ngomong kepada Petrus, ke tempat aku pergi kamu nggak bisa. Tapi nanti sabar Petrus ya, ada waktunya nanti, kelak nanti engkau pun akan mengikuti aku. Mengikuti aku tuh bukan saja bersama dengan Tuhan ke tempat Tuhan sekarang berada nanti, tapi juga akan mengikuti jejaknya. Dan memang benar nubuatan Yesus tergenapi. Yesus mati di salib, Petrus pun sejarah Alkitab, sejarah gereja mengatakan mati di salib. Dengan kepala di bawah. Itu pun karena permintaan Petrus yang berkata, kalau boleh aku dibaptis, aku disalib seperti Tuhanku. Tapi aku tidak layak disalib seperti dia. Maka biarkan izinkan kepalaku di bawah, karena aku nggak pantas menyamakan korban salib yang diterima oleh Tuhanku. Aku samai, aku nggak layak. Petrus mengikuti jejak Yesus. Siap mati bagi Yesus. Siap menderita bagi Yesus. Siap korban bagi orang banyak seperti Yesus. Bagaimana saudara? Banyakan kita maunya ke surga aja. Pertanyaannya, mau nggak saudara mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus itu berarti melakukan atau siap melakukan apapun yang Yesus lakukan. Bukan cuma mujizatnya. Kalau ku mau sepertimu Yesus, itu yang ada di benakmu tuh melakukan mujizat A, B, C, D, E, F, G. Oh nggak fair. Sebab mengikuti Yesus ya yang mengikuti Yesus secara kompleks, secara utuh. Bukan saja mujizat yang dia pertontonkan, yang mau kita ikuti jejaknya kita sehingga kita punya kuasa, tapi juga kesiapannya untuk mati bagi banyak orang, menebus dosa. Kerelaannya untuk taat sama Bapaknya. Melakukan perintah Bapaknya secara presisi. Sudahkah kau siap mengikut Yesus? Saya komitmen siap. Saya nggak tahu gimana ke depan. Apakah saya harus menderita seperti Yesus? Harus mati susah seperti Yesus? Saya nggak tahu. Bahkan kapan saya mati pun saya tidak tahu. Tapi andai kata saya harus melewati itu, saya sudah mengkondisikan diri saya sekarang ini. Saya siap Tuhan. Pokoknya saya siap. Saya mau mengikuti Engkau. Apapun taruhannya. Meskipun saya harus menderita, saya harus belajar mempersiapkan diri. Kalau saya matinya tidak seperti Yesus, mati enak gitu. Seperti Daud mati tua, istri, anak, mantu, cucu ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya nanti. Tapi kalau saya harus susah seperti banyak martir Tuhan di kemudian hari, saya harus siap. Maka saya lagi matikan daging, saudara. Matikan ego ini. Ya. Supaya ketika kalau Tuhan izinkan saya harus melewati itu, saya sudah siap. Jadi siapnya tuh nggak bisa serta-merta gitu, tiba-tiba siap gitu, nggak bisa. Dikondisikan. Petrus itu bisa mati, siap mati di atas kayu salib. Itu sudah mengkondisikan dirinya. Paulus siap mati martir di akhir hidupnya, itu sudah mengkondisikan dirinya. Semua rasul-rasul matinya martir itu sudah mengkondisikan dirinya. Sehingga ketika momen itu mereka memang sudah siap. Siap sungguh-sungguh. Sehingga ketika momen itu yang disebut orang dunia penderitaan itu harus mereka rasakan, itu tidak mereka rasakan seperti penderitaan. Itu mereka rasakan sebagai kebanggaan. Karena mereka menderita bagi Tuhannya. Aduh, saya ngomong begini sampai terharu. Ya, saya berharap saya bisa dan saya berdoa sungguh semua kita bisa. Amin saudara ya. Ketika Petrus berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu bagiku, kata Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok nanti pagi, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu tergenapi. Jangan gampang ngomong, saudara. Saya siap, bla 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 bla. Saya bilang kita harus mengkondisikan. Ya, saya sedang mengkondisikan sehingga ketika momen itu kalau Tuhan izinkan terjadi atas saya sudah siap. Dan mengkondisikan tuh luar biasa. Jangan kayak Petrus, saya pasti bisa, saya mampu lah. Hari-hari ini aja lo masih hidup dalam kedagingan, lo masih pusing dengan makan, minum, pakai, lo masih pilih-pilih makanan dan lain sebagainya, ya. Kok bisa bilang siap gitu loh saudara ya. Jadi jauh asap daripada panggang. Itu ya saudara ya. Puji Tuhan.
Yohanes pasal yang ke-13 selesai. Jadi tidak perlu ada Yohanes pasal 13 part 2 gitu ya. Besok kita akan lanjutkan Yohanes pasal 14 ya. Dan saya berharap terus semuanya antusias, semangat dalam belajar, bertumbuh bersama. Sekali lagi dengan rendah hati saya berkata, jangan terlalu aminin apa yang saya katakan. Gumuli lagi, tanyakan kepada Tuhan sendiri saudara. Karena apa yang sering saya katakan ini ya, apa yang ada di benak saya. Saya berdoa itu adalah apa yang Tuhan taruhkan di pikiran saya untuk saya ucapkan. Tapi saya manusia biasa, bisa jadi apa yang saya ucapkan itu ya kedagingan atau masih adalah pikiran-pikiran manusia. Makanya saya berharap sungguh semuanya bertanya kepada Tuhan, belajar, bertumbuh dalam Tuhan. Saya percaya semua kita masing-masing akan diberikan iluminasi atau pencerahan ya, hikmat marifat ya, sehingga kita semakin mengerti Tuhan secara mandiri. Dengan apa yang kita punyai, kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya berdoa semuanya sehat, berdoa semuanya diberkati, bahagia. Mohon dukung doa juga pelayanan The Way agar semakin berdampak, terutama pelayanan digitalnya, saudara ya. Dukung doa juga acara tanggal 17 Agustus supaya nanti berdampak, jadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan Tuhan. Dan saya sungguh berharap, sungguh apresiasi doa saudara atas pelayanan kami dengan doa. Lepaskan berkat-Mu kepada pelayanan kami. Mungkin 1 detik, 2 detik setiap kau berdoa saja. Ya. Dan bagi saya itu cukup. Karena doa itu adalah perlengkapan yang luar biasa yang kami butuhkan. Backup yang luar biasa yang kami butuhkan. Lebih dari segala-galanya. Ya, terima kasih buat kebersamaannya selama ini. Dan saya berdoa malam ini semua kita diberkati Tuhan, tidur diberkati Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami sudah selesaikan Yohanes pasal yang ke-13. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami percaya kami semua sudah dipulihkan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. God bless you all.